Shalom kekasih mulia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama dengan saya Salsa, masih di program God's Calling. Senang sekali ya hari ini saya boleh menjumpai kekasih mulia sekalian di program yang spesial ini. Seperti biasanya program God's Calling selalu menarik ya, karena saya selalu menghadirkan banyak narasumber dan kali ini saya menghadirkan couple ya, lain daripada yang lain nih, couples. Dan couples ini cukup menarik buat saya. Saya mengenal Om, tapi tidak mengenal Tante secara pribadi. Saya mengenal Om yang satu ini justru dari mami papi saya. Tetapi ada cerita yang menarik di balik kisah couples ini ya. Kita akan cari tahu kisahnya apa dan menariknya seperti apa. Yuk, tanpa lama-lama saya akan mengajak kekasih mulia untuk berkenalan langsung dengan Om dan Tante yang spesial ini. Hai Om Agus, hai Tante Vita. Halo Salsa, Sa. selamat pagi. Nah, senang banget ya akhirnya kita bisa mengudara bersama. Karena biasanya saya selalu dengan satu narasumber. Kali ini couple ya. Jarang-jarang Biar, saya undangnya couple kan ya. biar lebih seru Salsa. Iya. Dan yang menariknya saya akan kasih gambaran profil dulu ya untuk kekasih mulia sekalian. Sebetulnya Om Agus dan Tante Vita ini siapa sih gitu ya. Untuk kekasih mulia yang mungkin belum tahu nih ya. Jadi Om Agus ini sebetulnya latar belakangnya tuh pengusaha. Nah, tetapi belakangan ini yang saya dapat informasinya, beliau ini bukan alih profesi ya, tetapi nambah profesi. Nambah profesinya menarik loh, jadi konselor, certified family counselor ya ini, certified family counselor loh. Terus dan beliau juga ada di Majelis Edukasi Rumah Konseling LK3 Jawa Tengah dan DIY. Dan ini nggak sendirian Om Agus ini, tapi barengan sama Tante Vita. Menarik ya. Apa aja sih yang dikonseling dan apa aja sih yang dibahas? Kita akan ngebahas tuh sebetulnya banyak banget ya. Karena yang diurusin sama Om Agus dan Tante Vita itu nggak cuman as a couple loh ya. Jadi relationship antara dua orang pria dan wanita di dalam sebuah pernikahan, tetapi juga sampai ke titik family. Oh, menarik kan ya? Ini udah sampai sini aja udah menarik banget nih profilnya. Dan dari data yang diperoleh nih ya, Om dan Tante ini sempat menuliskan buku, sejumlah buku ya. Saya bacain dulu deh, biar nggak salah ya untuk kekasih mulia. Yang pertama nih, Vita suamimu ini bukan malaikat, 2014 dirilisnya. Nah, tanya dulu Om, tahun ini berarti yang bikin Om ya? Buku ini ya. Vita Cerita, suami. itu cerita hidup kami selama kami Hmm. menikah dan saya selalu konfirmasi ini benar nggak cerita seperti ini. Jadi Hmm. judul kita suamimu bukan malaikat itu bukan saya ngomong Salsa, Oh. tapi suara Roh Kudus untuk istri saya ketika dia kecewa dengan saya. Berarti ada cerita menarik di balik buku ini. Nah, biar istri Nah, saya yang cerita aja kalau soal itu. boleh, boleh. Ini pasti ada banyak banget cerita menarik ya. Terus kemudian ada buku yang berikutnya. Ini muncul 1 tahun ya, 1 tahun setelah buku yang pertama. Judulnya Pribadi di Atas Garis, kompilasi 12 penulis. Nah, ini gimana nih Om? Ini buku apa nih? Bisa kasih bayangan Jadi nggak? Jadi saya karena masuk dalam komunitas penulis, Mm-mm. terus salah satunya meminta saya untuk menulis satu part tentang pernikahan di atas garis itu yang seperti apa. Pernikahan Karena di atas garis. ada guru di atas garis. Jadi meskipun kamu jadi guru, biarlah kamu menjadi guru yang lebih dari rata-rata seorang guru. Ketika kamu Oh, menjadi driver taksi, kamu harus menjadi driver taksi yang di atas rata-rata driver yang lain. Jadi ada oh, kelebihan-kelebihan yang kamu ada di situ. Jadi pernikahan di atas garis itu artinya apa yang membuat pernikahanmu istimewa? Di atas rata-rata pernikahan-pernikahan yang lain kok kamu bisa ngomong di atas garis gitu kan. Ya, itu yang tertulis di buku itu.
Oke, jadi ini belajar supaya menjadi couple yang di atas rata-rata ya. Ya, Nah, ini menarik nih. Terus yang selanjutnya nih ya, eh, ini bukunya muncul 2 tahun setelah buku kedua, Menari di Atas Air. Ini judul-judul yang dipilih ini menarik ya. Kenapa menari di atas air, Om? Sama Tante nih, kenapa pilih judul itu loh? ya gini, ketika tahun 2011, 2012 itu kami mengalami kejatuhan dalam usaha, ya kan? Hmm, Nah, ketika kami mengalami stressing, tekanan-tekanan dalam bisnis, kemudian eh kami kumpulkan anak-anak untuk berdoa, ya kan? Kami kumpulkan anak-anak. Ini kondisi kerjaan lagi gini, ada kemungkinan rumah dilelang atau seperti apa. Tapi anak-anak kami dengan percaya bahwa enggak apa rumah ini enggak akan dilelang. Ini tetap kita tempatin. Dan ternyata sampai sekarang memang kami tempatin. hmm, Kenapa judul itu? Karena menari di atas line dance aja susah. Salsa kan relasinya relate dengan hal-hal yang seperti ini. Menari di atas ya. line dance aja susah kan. Hmm, Harus menyesuaikan mata, telinga mendengarkan musiknya, langkah hmm, kaki, pegangan tangan, semua integrated gitu kan. yes. Begitu pula dengan pernikahan. Pernikahan normal aja susah, Hmm, ya kan? Pernikahan normal tidak ada masalah aja susah. Menari normal aja susah, apalagi di atas air, becek gitu kita bisa kepleset jatuh kan. Nah, pernikahan ketika kita normal susah, apalagi kalau ada masalah-masalah keuangan, pekerjaan, masalah orang ketiga nggak harus spill atau will, tapi mertua yang intervensi terlalu dalam, terus kakak, keluarga dan sebagainya, itu seperti menari di atas air. Wong relasi berdua aja susah, apalagi ada orang ketiga yang masuk, ada masalah keuangan, sakit penyakit dan lain sebagainya. Dan itu seperti menari di atas air gitu. oke. Wow, ini buku-bukunya recommended ya untuk kekasih mulia untuk mengupgrade nih ya. Banyak hal sebetulnya ketika kita ngomong tentang relasi, saya selalu merasa bahwa obrolan ini sangat kaya. Kaya dalam artian karena setiap orang akan menjalani sebuah relasi itu baik dengan pasangan atau dengan sesamanya, orang-orang di sekelilingnya akan dengan model yang berbeda-beda berdasarkan pengalaman, berdasarkan didikan, latar belakang, pola yang berbeda, tingkat pendidikan, banyak sekali variannya yang membuat uh, setiap orang punya relasi yang berbeda dan pola yang berbeda. Dan yang menarik ya, selalu kita ketika kita bicara tentang relasi itu selalu menarik. Nah, itu tadi ya. Dan ini satu yang terakhir yang dicatat di sini adalah Marriage and Family Code. Nah, ini hanya dapat Anda temukan di IG-nya Om Agus ya. Saya sebutin IG-nya, nanti saya tulis di bawah ya, namanya Agus_Setianto. Nah, nanti ditulis di situ. Jadi buat Anda yang penasaran sama IG-nya Om Agus, boleh nanti diklik deh di situ ya. Nah, itu sebagian dari latar belakangnya. Jadi sekarang Om Agus ini sudah menjalani 33 tahun usia pernikahan. Betul ya Om, tahun ini 33? Ya, 33 tahun usia tahun ini pernikahan. 34 mestinya ya. Tahun ini Tahun ini 34. 34 Tahun ini 34. 34-nya kapan Om? Desember. Desember nanti. Kalau Wah, kalau mau kirim parcel bisa oh Salsa. iya, tanggal berapa Om? Tanggal 22 hari Ibu. Tanggal tanggal 22 ya. Oh ya, Ya, boleh. Nanti tak inget-inget, tak sounding dari sini ya. Nah, terus Om Agus dan Tante Vita ini punya 3 anak. Sekarang 2 menantu. Sekarang nggak Om? ya, Sekarang 2 menantu. Baru berarti kurang 1 ya. kurang satu. Kemudian sudah punya 3 cucu. Ya, menarik sekali. Ya, jadi itu gambarannya profil yang kita bisa sama-sama saksikan. Nah, sebetulnya kalau penasaran juga Om Agus ini sebetulnya apa sih Sa? Hamba Tuhan? Apa-apa sih Sa? Enggak sih. Jadi itu tadi latar belakangnya beliau pengusaha. Sekarang menambah pekerjaan ya bersama dengan Tante Vita ya di dunia perkonseloran gitu kan ya. Kemudian beliau juga grafolog tuh kan,
campur aduk tuh banyak banget tuh. Kayak rasanya satu nggak cukup, banyak tambah tambah tambah. Tapi yang menarik itu adalah bagian dari komitmen dan pelayanan dari Om Agus dan Tante Vita yang akan kita bahas. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang profil, sedikit ngebahas tentang buku-buku yang dirilis juga. Nah, saya tertarik banget. Kita akan masuk sedikit lebih dalam. Om Agus dan Tante Vita ini, boleh nggak saya tanya, kapan sih sebetulnya Om Agus dan Tante Vita itu lahir baru? Kapan ya? Ini pertanyaan tahun 90-an. sederhana, tapi kadang-kadang turning point-nya itu susah ini. Kapan ya? Kita ketika kita komitmen mau nikah. Oh, enggak. 294. Oh, udah pindah di sini. Tahun 94 kira-kira. Oh, 94. Berarti sekitar 30 tahun yang lalu. Heeh. Berarti setelah menikah? Setelah menikah, 4 tahun setelah menikah. Wow. Kok bisa, Om? Nah, ada ceritanya nggak, Om, sama Tante? Ya, gini, kami sampai concern di keluarga, pernikahan, anak-anak, itu karena kami merasakan pernikahan kok konflik terus gitu kan. Di awal-awal nikah kami banyak konflik dengan latar belakang berbeda, dengan pola didik yang berbeda, dengan culture yang berbeda. Istri saya dari Atambua, dari Indonesia bagian timur. Saya orang Jepara, orang orang Semarang gitu kan. Dan budayanya sangat berbeda dan itu menimbulkan banyak potensi konflik. Cara bicara, cara respon itu banyak menimbulkan konflik. Dan saya selalu cari buku untuk itu karena saat itu belum ada model konselor, belum ada buku-buku yang diterbitkan oleh orang Indonesia karena banyak terjemahan kan. Cari buku. Dan dari situ kami mulai concern dengan buku-buku, dengan keluarga, dan kami komitmen. Rasanya kok interest kami di situ. Bahkan gereja kami tema besar tahun 98 itu growing family. Jadi itu yang membawa kami sampai hari ini ya jatuh bangun dengan pelayanan, jatuh bangun dengan konflik dengan sebagainya dan itu memproses kami untuk lebih baik dan lebih baik gitu. Oke. Jadi di awal-awal pernikahan, Om, sama Tante, apakah memang tipe pasangan yang dari awal aku start mau mendasarkan keluargaku sama Tuhan? Atau sebetulnya itu ada proses yang saya tadi diceritain di tahun 94 setelah banyaknya konflik yang terjalani selama 4 tahun, kemudian ada penyesuaian, baru saat itu menyadari bahwa oh ya aku butuh Tuhan nih, gitu. Aku butuh sosok lain yang menjadi pengikat di antara kami. Atau sebetulnya itu udah disadari dari awal menikah, cuman nggak dilakuin aja gitu. Yang mana? Jadi gini, jadi ketika proses sampai kami memutuskan untuk concern di keluarga, karena saya ngalamin keluar anak pertama, bagaimana menjadi ayah yang penuh perhatian, itu saya banyak belajar dari buku sendiri. Jadi kalau saya ngomong waktu mau menikah, itu saya berangan-angan menjadi orang kaya, gitu kan. Normal dong kalau kita pengen orang kaya. Gitu. Normal, Om, normal. Ya. Jadi saya lihat orang kaya kebetulan relate dengan kami dekat. Kok enak ya beli mobil kok tinggal ngomong terus dikirim ke garasi mobil gitu kan. Ya itu menjadi istilahnya obsesi saya dalam menikah gitu kan. Tiap malam saya berdoa untuk pengen jadi orang kaya, aku pengen diberkati supaya aku bisa menyenangkan istri gitu kan. Nah, sampai satu titik Tuhan tuh kasih ayat ke saya pribadi, Amsal 30 ayat 10 sampai 12. Istri yang cakap adalah permata. Jadi suaminya percaya, dia tidak pernah kekurangan keuntungan, dia selalu berbuat baik sepanjang umur hidupnya. Dan begitu saya dapat ayat itu, oke Tuhan, aku mau istri yang cakap. Karena aku tidak akan pernah kekurangan keuntungan. Nah, itu menjadi visi iman percaya saya sejak awal menikah. Dan itu yang menjadi komitmen saya untuk aku akan berusaha menyenangkan istriku, aku akan berusaha menyenangkan keluargaku. Itu menjadi komitmen awal
sebelum masuk pernikahan. Meskipun di dalam perjalanan 4 tahun kami jatuh bangun terus kan. Konflik, bahkan sempat keluar kata-kata mau cerai juga. Sampai lahir buku Kita Suamimu Bukan Malaikat itu kejadian-kejadian di 4 tahun pertama yang saya review di tahun 2009. Saya review semua kehidupan pernikahan kami sampai judul buku itu karena kita ditegur sama Roh Kudus gitu kan. Kamu cerita deh biar Ya, sedikit. apa tegurannya kayak apa sih Tante? Ya, jadi ceritanya karena kecewa kan. Bayangannya menikah tuh happy, tapi kok kenyataannya seperti begini. Omongan nggak nyambung, salah tangkap, nada bicara jadi masalah. Jadi saya pikir, Jalan nggak digandeng. iya, dia kalau jalan nggak digandeng, terus kalau ketemu orang, temannya saya nggak dikenalin, dia asing ngobrol, jadi melupakan. Satu dua kali, lama-lama kan kecewa berat, mutung istilahnya. Tadi diem saya, jadi mau ngomong juga bingung, udah diem, jengkel. Terus saya berpikir gini, Tuhan, aku keliru nih menikah sama orang ini. Lebih enak tuh sendiri. Jadi aku, kalau sendiri tuh kan orang nggak peduli sama kita, apa urusan yang nggak urusan gitu. Hmm. Tapi kok menikah kok minta diperhatiin, kok rasanya ribet banget. Jadi nggak enak menikah. Dan dari situ saya bilang, gimana Tuhannya aku pengen pergi deh. Males aku hidup sama dia. Tinggal serumah kok kayak gini, nggak ngerti-ngerti. Merasa nggak diperhatiin, merasa nggak disayang. Nah, itu saya bilang, aku udah merancang nih pengen pergi dari dia ke satu tempat. Nggak usah ketemu lagi. Udah selesai aja, nggak usah dilanjutin aja. Hmm. Nah, dari situ masih untungnya tuh berdoa, masih berdoa. Masih ngomong sama Tuhan, masih tanya-tanya gitu. Nah, disitulah Roh Kudus ngomong gini, ingatin saya, Vita suamimu itu bukan malaikat. Bagaimana dia tahu isi hatimu kalau kamu itu nggak bicara? Terus saya Hmm. juga masih berbantah. Gimana caranya ngomong sama dia? Mau setiap kali bicara mengungkapkan perasaan tuh kan dia mesti marah, ribut. Akhirnya kami ribut. Gitu aja kok masalah. Iya, paspornya dia begitu saya mengungkapkan perasaan saya, keinginan saya, dia mesti ngomong, gitu aja kok masalah, gitu aja kok bikin kamu marah. Jadi saya tuh males gitu loh. Jadi kalau nggak seneng, kecewa gitu udah diem aja. Daripada dapat kata-kata gitu aja kok masalah. Sampai silent Ya, treatment nggak sih Tante? iya, diem. Lama-lama udah diemin aja. Ngapain sih ngomong sama dia? Nggak ada gunanya. Ya udah dari situ. Terus ya itu, Roh Kudus ngingatin, Vita Nangis suamimu di itu bukan malaikat. ranjang. Bayangin, salsa. Jadi satu kamar, satu ranjang, saya nangis tuh dia nggak tahu. Karena saya juga diam-diam nangis. Buat saya tuh sampai dia ngerti gitu kan, Ya memalukan. berharapnya kan dia ngerti ya Tante ya. Gak peka nih laki nih. Nggak ngerti. Jadi diam-diam nangis, merancangkan suatu hal untuk pergi dari dia kayak gitu. Nah terus saya kan ngomong sama Tuhan, gimana caranya ngomong sama dia? Setiap kali saya ngomong, aku jengkel, aku marah, dia mesti ngomong kayak gitu passwordnya tuh, gitu aja kok masalah, gitu aja kok masalah, semakin gondok kan. Hmm. Hmm. Nah di situ sampai kita tuh punya Tuhan yang hidup, hidup, Tuhan yang peduli sama kita. Jadi yang ngomong gitu Tuhan tuh ngingetin, kalau bicara sama suami itu jangan pakai kamu-kamu, mulai dengan kata saya atau aku. Dan saya tuh Hmm. masih keras hati, masih masih jengkel lah, masih malas. Oh, posisi lagi jengkel kok suruh ngomong. Itu ditantang lagi. Kamu pengen nggak keluargamu pulih, baik lagi? Suamimu itu Ya, bukan malaikat. ya pengen sih Hmm. Tuhan. Ya udah balik sekarang, balik badan. Jadi posisi saya tidur membelakangi dia karena sama nangis Hmm. kan. Hmm. Dan saya balik badan, saya ngomong, aku tuh mau kalau jalan tuh digandeng. Aku tuh mau kalau ketemu orang baru tuh dikenalin, jangan didiemin aja. Kamu sering memperlakukan aku seperti begini. Hmm. Hmm. Ya, itu aja jawabannya masih, ya kayak gitu kan ngomong toh. Kayak gitu aja kok pakai nangis-nangis lapor-lapor Tuhan kan. Hmm. Ya Oke, itu oke. turning point-nya ya di situ buat saya. Jadi diawali dari sebuah teguran ya, Tuhan sendiri yang Ya, tegur. Eh, Kalau kamu nggak ngomong, ya mana mana tahu ya pasangannya. Nah, kita Wah, aku dulu. suamimu itu bukan malaikat gitu. Hmm. Dan
eh, dengar cerita Om sama Tante ini mengingatkan saya di awal-awal pernikahan saya. Saya itu sometimes susah buat ngomong sama pasangan. Jadi ketika kita kesel tapi sadar bahwa kita udah punya komitmen, kita kalau berantem nggak boleh lebih dari matahari terbenam ya, gitu kan. Tapi keselnya kan masih ya tante, kayak tadi tante kita ceritain, ada loh gonduknya tuh masih loh, karena kok dia nggak ngerti sih gitu. Sampai akhirnya menangis diam-diam itu. Jadi saya merasa banyak ya di luar sana couple-couple yang mengalami seperti yang diceritain sama Tante Vita, ataupun yang saya pun aja mengalami hal itu. Jadi dulu akhirnya yang terpikir di pikiran saya, aku tetap harus ngomong nih sama dia, gimana ya caranya ya, aku thanksin buat ngomong secara langsung, takut nggak sampai pesannya. Akhirnya apa Om? Bikin chat. Jadi sebelah-sebelahan kita tidur di kasur yang sama, tapi ngechat Om. Jadi kita chatting gitu. Jadi aku kirim pesan ke dia, kita tidur di sebuah ranjang gitu, ranjang yang sama. Kita saling pantat-pantatan lah ya, nggak mau lah ya saling berpandangan. Kemudian kita kirim pesan. Saya kirim pesan, dia balas. Dan chatnya kita tuh panjang banget itu. Nah, itu sebuah upaya sih. Maksudnya saat itu pun saya mengalami seperti yang diceritakan sama Tante Vita gitu. Tapi banyak ya perempuan-perempuan yang susah sekali untuk maksudnya terbuka. Ya, mengungkapkan maksudnya maunya apa yang diharapkan, dikomunikasikan, dan jadi PR, sebetulnya jadi PR banyak couple ya di luaran sana yang ternyata komunikasi tidak semudah itu loh. Sekalipun kamu belajar komunikasi sekolah sampai S2 sekalipun, itu belum tentu selancar itu. Karena teorinya gampang, tapi prakteknya jauh lebih susah. Kenapa? Saya belajar satu hal dari apa yang Om dan Tante singkat tadi ceritakan. Bahwa komunikasi itu, ketika kita mau berkomunikasi dengan pasangan kita, satu hal yang harus kita lepas, ego. Om sama Tante tadi juga ngomong bahwa itu passwordnya udah gitu terus nih gitu. Tetapi Tuhan ingatkan Tante Vita bahwa ya kalau kamu nggak ngomong ya nggak tahu gitu. Ayo balik badan, ngomong. Artinya Tante Vita pun udah deh gitu. Aku mau lepaskan egoku, aku mau ngomong sama dia. Dia nggak terima deh. Ya. Salah satu jurusnya adalah gitu. Itu yang saya tangkap. Wow, keren ya. Jadi satu poin nih kita belajar ya dari apa yang ini, baru satu cuplikan pendek komunikasi saya dengan Tante Vita dan Om Agus. Pasti masih banyak cerita yang lain. Nah, itu kan tadi di awal-awal pernikahan. Sudah masuk 4 tahun, kemudian menemukan sebuah refleksi bahwa komunikasi kita harus dibangun dengan sehat dan baik. Segala sesuatunya coba untuk dikomunikasikan. Saya yakin tidak serta-merta Om Agus akan merespon langsung, oke, aku turutin maumu. Benar enggak? Itu butuh bertahun-tahun juga, masih sering gitu. Karena begini, sampai itu ketika malam itu Vita ngomong begitu, oke, aku mau belajar, tapi itu cukup masalah ya kamu, hal sepele gitu kamu tinggal nyenggol aku, kenalin, terus minta digandeng ya kamu pegang tanganku, itu kan selesai kan. Tapi kan secara gengsi kan kadang-kadang ada ya, mbok kamu tahu sendiri gitu loh, kamu ngerti sendiri perasaanku, keinginanku. Udah berani kawin kok nggak tahu caranya memperlakukan istri, kan menjengkel. Nah, terus sampai titik gini Salsa, ketika itu terulang-ulang dan berulang-ulang setelah kita ngomong gini, kalau kamu memperlakukan aku seperti ini terus, jangan salahkan aku kalau aku nggak respect lagi sama kamu. Aku nggak ada kebanggaan lagi sama kamu, karena kamu membuat perasaanku terganggu, terusik, merasa diabaikan, merasa tidak dihargai. Ya, dari situ saya ngomong, ya kamu ngomong aja, kamu jangan nganggap aku sepele loh. Ini masalah perasaanku terhadap kamu. Mungkin buat kamu tidak masalah, tapi bagi aku masalah. Nah, ketika kita ngomong begitu, saya mencoba untuk menempatkan pola pikir saya, perasaan saya, posisi saya, perspektif saya, dan persepsi saya tentang sebuah konflik kecil itu di posisi kita. Kalau aku yang diperlakukan seperti itu, aku suka nggak? Kalau aku sebagai istri
dan suamiku memperlakukan aku seperti itu, aku suka nggak? Nah, ketika saya mulai berpindah posisi, berpikir dengan cara pikir pasangan, aku bisa merasakan kalau aku digituin ya nggak suka ya, jengkel ya. Akhirnya aku belajar untuk, ya aku ingetin ya. Aku mungkin masih kadang masih lupa, tapi coba ingetin aku. Tetap ingetin. Ini bukan kamu yang melakukan, tapi aku yang minta kamu untuk ingetin aku. Nah, itu berproses lagi. Akhirnya saya bisa melakukan dan melakukan apa yang dia suka, memenuhi apa yang dia suka. Jadi kalau saya ngomong gitu aja kok masalah, itu berarti saya sedang menggaslighting dia, Hmm. mengabaikan 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 perasaan perasaan. pasangan. Wong aku guyon aja kok kamu nesunnya kayak gitu kan? Itu berarti kita sedang menggaslighting pasangan, mengabaikan perasaan pasangan. Masalah dia tersinggung atau masalah dia merasa tidak dihargai, itu kan perasaan dia. Hmm. Buat kita mungkin guyon, buat kita mungkin sepele, tapi buat pasangan kita belum tentu itu sesuatu yang sepele. Yes. Karena itu masalah perasaan. Dan saya agak kurang sepakat dengan orang yang selalu ngomong, kalau masalah suami istri, ada masalah besar, usahakan dikecilkan. Masalah kecil dihilangkan, gitu kan. Sering ngomong denger gitu enggak Salsa? Ya kan masalah kecil ya Sering. dihilangkan. Tapi saya ngomong justru masalah suami istri itu tidak ada yang kecil. Karena yang paling kecil adalah masalah perasaan. Hmm. Tersinggung, nggak merasa dihargai, itu kan dianggap masalah kecil. Oh, Ya. tersinggung aja kok ngomong, kecewa kok ngomong, itu dianggap masalah kecil. Tapi justru itulah masalah terbesar relasi suami istri, sehingga membuat jarak semakin lebar dan kita akhirnya growing pain in marriage. Sepanjang Hmm. usia pernikahan, akhirnya kita sakit tapi sakit nggak ngomong, kecewa nggak ngomong, akhirnya apatis. Relasinya jadi jasoso gitu kan. Nggak ada Hmm. romantisme lagi, nggak ada rasa sayang lagi. Akhirnya komunikasinya hanya sebatas tubuh. Sudah makan belum? Kamu masak apa hari ini? Akhirnya tidak ada komunikasi jiwa dan tidak ada komunikasi roh. Hmm. Padahal relasi suami istri harus mencakup tiga ranah berbeda ini. Roh, jiwa, dan tubuh. Hmm. Ketika kita bisa doa bareng, kita bisa nyembah bareng. Matius 18:19. Jika dua orang sepakat dalam namaku, minta apapun juga Tuhan akan berikan. Ini komunikasi roh. Kita berdoa sama-sama. Komunikasi jiwa tadi. Kalau kamu mengabaikan aku terus, jangan salahkan aku kalau ini karena masalah perasaanku sama kamu. Ini komunikasi jiwa. Nah, komunikasi tubuh ini akan melengkapi komunikasi roh dan jiwa. Komunikasi tubuh akan bisa menjaga relasi ini menjadi semakin baik. Gitu. Oke, oke. Memang banyak banget ya pasangan-pasangan yang kelihatannya nggak sinkron urusan itu tuh Om. Iya, Ya, jadi banyak mengabaikan hal-hal yang kecil tadi, makanya kalau Om sempat menyinggung ya yang masalah yang kecil ya kalau bisa dihilangin. Justru kalau perkaranya dari yang kecil dihilangin itu kita berusaha numpuk. untuk iya, terus jadi Lama-lama kita udah nggak tajam lagi, tumpul kita jadinya. Amsal nah, 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, manusia orang menajamkan sesamanya. Jadi kalau kita tidak berani kritik pasangan kita dengan kesalahan-kesalahan yang dibuat, itu kita tidak sedang menajamkan, tapi kita sedang menumpulkan. Ya, ketika kita sedang menumpulkan, akhirnya komunikasi itu mentok. Percuma aku ngomong sama pasanganku, ngomong sama istriku, atau ngomong sama suamiku, karena pasti mentok, betul. pasti ribut akhirnya, gitu kan. Hmm. Yang Dan salah satu males mesti diem. Yang salah hmm, satu tipu terus sudah diemin aja. ya. Jadi ini pelajaran ya, jangan suka mendiamkan. Karena silent treatment ini kelihatannya simple, tapi bikin huru hara ya. Itu Iya, pelan-pelan membunuh iya, rasa sayang. iya. Jadi mulai dari silent treatment jadi silent killer. Oke, ini menarik ya. Kita semakin kesini semakin menarik kita belajar tentang how to grow a relationship. Bahwa di setiap relasi kita bersama dengan pasangan, tadi udah diceritain sama Om Agus dan Tante Vita. That is not easy. Bahkan saya suka lagu Sydney Mohede, gitu kan. Only You. Pernah dengar ya Om ya, Tante ya. Dan Only you. ya, itu kalimat pertamanya nggak ada satu orang pun yang bilang bahwa ini akan berjalan dengan mudah.
Dan itu sebetulnya mengingatkan kita bahwa relasi itu harus diupayakan, relasi itu harus dibangun, harus dikerjakan, dan nggak cuma dari satu pihak ya, itu harus dikerjakan bersama-sama as a couple, karena kalian mengambil keputusan untuk bersama dengan pasanganmu. Saya mengingat sebuah potongan bilang begini, kamu nggak bisa memilih untuk terlahir dari siapa, kamu juga tidak bisa memilih untuk melahirkan siapa. Tetapi satu hal yang kamu bisa pilih adalah pasangan hidupmu. So ketika kamu sudah memilih pasangan hidupmu, maka berkomitmenlah untuk menjaganya sampai maut memisahkan. That is not easy, ya, karena kita yang pilih, jadi kita yang bertanggung jawab nih, gitu kan, terhadap hubungan itu. Jadi kalau kamu merasa bahwa kamu tidak mau mengupayakan itu, seperti yang tadi diceritakan ya nggak akan jadi apa-apa, gitu. Nah, makanya tadi udah diingetin ya, ada tiga bahan nih. Jadi ada berkaitan dengan roh, berkaitan jiwa, berkaitan dengan tubuh. Jadi relasi itu harus dibangun ya, tiga-tiganya. Nah, kita lanjutin lagi Om, ngobrol sama Om dan Tante nih. Jadi permasalahan ini akhirnya dapat diatasi setelah berapa lama Om? Akhirnya Om dan Tante mengetahui polanya, menyadari dan menjadikan ini kesadaran bersama. Tadi kan pokoknya aku membuat yang dia suka. Sampai akhirnya terbangun kesadaran di antara Om dan Tante, nggak bisa. Ini bukan hanya aku mau menyenangkan dia atau hanya aku mau melakukan apa yang dia suka, tetapi menjadi kesadaran bahwa oh iya, aku harus merawat dia, aku harus mengasihi dia, aku melakukan ini karena aku mencintainya, bukan karena dia suka. Ya kesadaran untuk ke situ tuh nggak serta-merta terjadi begitu saja gitu kan. Jadi kami pun masih jatuh bangun dalam komunikasi, dalam membangun relasi. Sampai satu hari tahun 2018 itu berarti pernikahan kita sedang berapa ya? 18 tahun ya. 2018 berarti 18 tahun ya atau 28 tahun. 28. 28 tahun. Berarti setelah menikah 4 tahun terus berarti 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun sampai satu malam itu istri saya ngomong gini di buku yang pertama ya, Vita Suami Bukan Malaikat. Itu di bab 15, If Tomorrow Never Comes. Ya kan? Satu malam kita ngobrol. Kita tuh sering mengadakan obrolan bantal gitu. Kalau mau tidur kita ngobrol gitu kan. Saya iseng-iseng tanya, kira-kira besok yang mati duluan siapa ya? Kamu apa aku ya? Kita pernah nggak ngomong-ngomong soal itu, kematian? Istri saya jawab gini, kamu ya aja yang cerita wes. Oh ya, dilihat dari track recordnya, keluargamu usianya panjang-panjang. Kalau dari tempatku, mamaku umurnya 45 udah meninggal. Umurnya muda-muda, pendek-pendek gitu. Terus aku jawab sama dia, mesti aku yang mati duluan. Nah, begitu dia ngomong begitu, saya langsung terbangun, Salsa. Dalam nama Yesus, kamu harus cabut itu roh maut dalam pikiran. Karena selama 18 tahun menikah, itu istri saya selalu mempersiapkan anak-anak kami untuk mandiri. Harus bisa 24 begini, tahun. 24 tahun. Jadi, karena dia waktu kecil diperlakukan seperti itu sama mamanya. Harus bisa masak, harus bisa ini, harus bisa membersihkan rumah. Jadi dia meniru pola orang tuanya dalam mendidik anak-anak kami. Nah, sejak malam itu saya ngomong, kamu harus cabut itu roh maut. Tuhan sudah menang atas roh maut. Jadi kamu tidak boleh terintimidasi dengan pikiran-pikiran kematian seperti itu. Tapi di luar semua itu, mulai malam ini, kami duduk berdua nih bergandengan tangan, tengah malam tuh jam 1 pagi itu. Aku berjanji di hadapan Tuhan. Kami recovenant. Kami berjanji di hadapan Tuhan, mulai malam ini, apapun yang terjadi, aku akan berusaha menyenangkan kamu, mengasihi kamu, seolah-olah hari ini adalah terakhir aku hidup. Jadi ketika saya punya komitmen begitu, kami konflik itu terus saya ingat, ya kalau besok aku masih hidup, ya kalau besok dia masih hidup, kami cepat-cepat beresin itu loh. Konflik itu cepat kami beresin, kami cepat minta maaf, dan saya tidak mau berbuat, saya tidak nunggu sampai matahari terbenam, secepat-cepatnya gitu kan. Nah, dari situ saya belajar untuk bagaimana menjadi suami yang
bisa menjadi sahabat. Istriku nggak takut ngomong sama aku, nggak ada ketakutan. Secara jiwa dia berani mengungkapkan, aku nggak suka kalau kamu begini, aku nggak suka. Itu berarti ada keterbukaan jiwa. Kan di kejadian 2:24, kejadian 2:25 itu, maka keduanya telanjang dan mereka tidak menjadi malu. Kalau kita membaca secara sepintas telanjang, pasti kita berpikir dalam konotasi tubuh, ya kan, salah saya. Yes, Tapi yes. sebetulnya Tuhan mau bicara lebih dalam di situ. Telanjang dalam relasi suami istri itu seperti tadi roh, jiwa, dan tubuh. Nggak ada ketakutan ketika bicara, dan kita berani mengungkapkan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan di hadapan pasangan kita. Jadi kita berdoa, Tuhan, aku cemas nih tentang kerjaan, tentang istri kami, istri saya mendukung, mendoakan. Istri khawatir tentang anak-anak, tentang apa, saya mendukung dalam doa. Jadi itu yang kami doakan. Jadi ketika eh, apa ketelanjangan itu terbangun antara relasi suami istri, malam itu kami rekomitmen lagi. Mulai malam ini aku akan berusaha mengasihi kamu. Meskipun ya masih jatuh bangun, tapi pemulihannya itu jauh lebih cepat dari sebelum-sebelumnya gitu loh. Tidak akan Wow. ada konflik yang hilang dalam relasi suami istri, karena konflik itu Hmm. sosok yang selalu hadir tanpa diundang gitu kan. Ya, 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 ya. Nah, Jalangkung aja Om. Datangnya nggak diundang, pokoknya nongol aja dia ya. nah, Nah, dan menarik sekali kita bicara tentang relationship ini, apalagi as a couple, karena semakin kesini dewasa ini tuh konfliknya jadi semakin beragam. Perkara anak, perkara ekonomi ya, istri kerja, suami eh, kerja, atau eh, as a couple yang kerja, istrinya yang suaminya jadi bapak rumah tangga, babysitter. dan ya dan banyak banget sebetulnya ragamnya, dan kita nggak bisa mengenerate ya semua kisah, karena Om dan Tante pasti punya banyak banget kisah di balik itu, karena banyak banget yang konsultasi juga. Tapi yang menarik di saya gini Om, ini yang belakangan suka muncul di grup pasutri kami. Jadi orientasi kami terhadap pasangan, obrolannya itu sekarang udah mulai bergeser nih. Karena anak-anak kan ini mulai bertumbuh nih ya, di komunitas pasutri di Jepara itu tuh rata-rata anak yang paling gede itu sekarang ada satu couple yang anaknya sekarang udah SMA. Dua couple yang anaknya udah SMA. Tetapi sisanya itu masih di kalangan SD sampai SMP gitu. Dan problematika kita selalu concernnya tuh banyak kan ke anak-anak, karena apa ya, digital, terus pergaulan, dan sekolah, dan seputar-seputar itu. Akhirnya kita mulai bergeser concernnya dari couple, sekarang concernnya jadi anak, semua anak semua, sampai akhirnya lupa bahwa anakmu itu produk dari hasil pernikahan. Akhirnya diabaikanlah bagian yang itu, bahwa dan kita selalu pasti dengar ya, bahwa happy couple itu akan jadi happy kids juga. Jadi dari pasangan yang sehat, pasangan yang bertumbuh secara imannya bagus juga, kamu happy couple, kamu akan melahirkan anak-anak yang bahagia juga, karena mereka akan melihat bagaimana citra kedua orang tuanya. Nah, itu akhirnya pudar Om, karena fokusnya kan udah fokus anak. anak. Jadi orientasinya udah nggak ke couple bareng sama Tuhan lagi, building couple bareng sama Tuhan, tetapi fokusnya anaknya gimana nih, anaknya gimana. Pernah nggak sih Om, di dalam rumah tangga Om dan Tante, kita Om dan Tante mengubah orientasi dari yang couple ke God, akhirnya jadi ke kids? eh saya punya punya konsep begini. Ketika anak-anak, saya ucap syukur juga, Vita juga ada peran yang cukup besar dengan pertumbuhan iman anak-anak kan. Jadi ketika anak-anak berkonflik, ketika anak-anak bermasalah, kita bisa ngomong, ayo saling memaafkan, peluk. Kadang-kadang nih anak kan salaman asal salaman gitu kan.
peluk asal peluk terus lepas lagi. Enggak, peluk sampai rasa sayang itu keluar. Jadi bagaimana mengajarkan anak untuk mengasihi sampai ada perasaan yang keluar gitu loh. Bukan cuman nurutin kemauan orang tua. Kamu mau ngomong apa? Ya, peluk, rasa sayang keluar tuh bayanginnya seperti seorang ibu ketika memeluk bayinya baru lahir. Itu kan ada perasaan yang rasanya sebelumnya tuh kita nggak pernah ngerasakan. Tapi begitu ada anak lahir, terus anak ini nangis, kita rasa sayangnya tuh seperti apa? Kayak ada dari dada tuh Keluar. keluar dan merasa anak itu bisa merasakan rasa sayang. Kayak itu yang saya terapkan ke anak-anak. Makanya kalau mereka berkonflik, paling salaman, maaf, terus peluk cuma lepas udah. Hmm, hmm. Ya nggak boleh. Kalau minta maaf itu peluk kenceng sampai ada sesuatu yang kamu rasakan keluar dari dada. Nah itu baru kamu benar-benar memaafkan. Hmm. Ya itu yang saya terapkan buat anak-anak. Nah, Ya kalau mereka dari tetap hmm, ribut sih, tapi mereka bisa menyelesaikan. hmm, hmm. Di dalam apa kehidupan rumah tangga Om dan Tante, seberapa persen Om dan Tante membagi ya? Ini couple, ini kids. Ada waktu untuk kamu tetap reconnect dengan pasangan, tetapi ada part untuk kids. Om sama Tante memisahkan itu atau nggak deh, pokoknya semua aja as a family gitu. Jadi kadang persentase itu menjebak kita. Hmm, Nah, kerja 50% untuk keluarga 50% ataupun karena fokusnya begitu kan. ya ya Untuk ya. pelayanan berapa persen gitu kan. Tapi sesungguhnya kalau kita mau benar-benar hidup dalam koridor yang benar gitu kan, kita nggak ada persentase. Jadi waktu kerja, saya fokus dengan pekerjaan 100% di sana. Ketika saya pulang ke rumah, saya 100% fokus dengan keluarga. Mainan, ngobrol. Ketika me time dengan Vita, dengan berdua, saya akan fokus berdua. Saya nggak perlu mikir kerjaan ya. Kadang-kadang diskus tentang pekerjaan, tentang apa. Tapi lebih ke fokus dengan siapa saya pergi. Dengan anak-anak. Kadang saya dengan anak pertama saya pergi, dengan anak kedua saya pergi. Saya ada keterpisahan gitu kan. Tapi tidak membagi dalam persentase. Jadi meskipun saya cuma 2 jam, 3 jam dengan anak-anak, saya akan 100% full ini tanpa diganggu dengan pekerjaan. Tanpa diganggu dengan, kadang-kadang ada orang mau telepon saya, aku lagi sama anak-anak, nanti aku telepon. Nah, jadi tidak dalam connecting with family itu enggak ada gangguan dari luar yang mendistrak gitu kan. Saya berusaha ke situ meskipun kadang-kadang juga masih susah. Tapi usahakan seperti itu. Ketika kami lagi berdua, ya kami benar-benar fun berdua. Kami pergi berdua. Bahkan kalau saya punya cerita lucu, ketika kami pergi berdua tujuannya mau menyelesaikan konflik. Karena kalau kami konflik, kami biasakan yuk pergi cari makan di luar. Nggak mungkin kan kalau di luar kita makan terus ngomongnya jadi nggak enak, pedes-pedes kan nggak enak. Ngomongnya kan Hmm, tetap pelan-pelan kan. Yaitu hmm. tips-tips untuk menyelesaikan konflik. Dari duduk di meja makan, nunggu makanan selesai, disajikan, itu kami tidak pegang HP, tapi diskusi. Kenapa kamu kemarin kok jengkel gini-gini? Kita diskusi. Sampai ada meja seberang yang saya nggak tahu, tiba-tiba WA masuk. Om Agus sama Tante Vita, salut saya Om. Dari awal masuk sampai makanan keluar sampai pulang kok nggak pegang HP. Padahal kami lagi menyelesaikan konflik. Jadi ketika Hmm, kita dalam dalam koridor yang track yang benar itu, konflik pun bisa jadi berkat buat orang lain gitu kan. Kita hmm, lagi hmm. konflik tapi nggak pegang HP, itu bisa jadi berkat buat orang lain. Ya 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 ya. Itu hal-hal kecil sih Salsa. Jadi bagaimana kita membangun, saya punya dua term gini. Kita mau jadi momentum builder atau jadi momentum killer. Ketika kita punya kesempatan untuk menyelesaikan masalah, kita mau kalau jadi momentum builder ya, yuk aku berinisiatif perubahan dari saya kan. Aku yang meskipun aku merasa benar, aku akan minta maaf, ya kan? Itu saya jadi momentum builder. Tapi itu juga nggak tepat. Meminta maaf untuk kasus yang mana tuh harus dibicarakan. Nggak terima ini.
Kadang tuh kan ada orang yang Pak Agus tuh kadang kayak gitu. Sorry, sorry, Oh, sorry. sorry. Ya kamu sorry, aku mesti tanya, kamu sorry itu untuk yang mana? Kamu ngerti nggak kesalahanmu? Soalnya kadang kalau nggak ngerti kesalahannya tuh diulang-ulang terus. Itu yang Hmm. bikin Jadi Oke, jangan oke. kan bikin biasakan kata sorry jadi kayak lip service aja gitu ya Tante ya. Ya, ya. Jadi harus Oke. tahu kesalahanmu tuh di mana, menjengkelkan tuh di mana, itu dibahas. Hmm. Hmm. Kita harus bicara masalah yang menjengkelkan tuh kita harus bicara. Cuma sayangnya banyak pasangan yang udah selesai, udah dibiarin selesai aja, nggak pernah dibahas. Hmm. Padahal itu bukan suatu penyelesaian. Buat saya penyelesaian itu ya kita duduk dan kita ngomong, berani ngomong kesalahannya tuh apa. Dibahas, biar itu ngerti gitu kita. Oke, dan biar Jadi, nggak terulang ya sebetulnya ya Tante ya ya. biar nggak terulang sebenarnya. Wow, dan penting ya ternyata kita melakukan evaluasi terhadap setiap konflik yang kita alami Ya dan harus dibahas. ya dan menarik sekali ya apa yang tadi Om dan Tante sampaikan bahwa kita suka terjebak pada urusan persentase. Jadi saya mencoba untuk mencari ini dan akhirnya ketemu bahwa sometimes kita terlalu fokus sama kalau kita ngomong tentang persentase itu kan kita ngomong tentang kuantitasnya seberapa banyak sih kita bagi waktunya. Tapi Om Agus dan Tante kita ini coba untuk mengubah paradigma kita bahwa quality time itu penting, jauh lebih penting. Seberapa banyak waktu pun yang kamu sediakan, kalau misalnya fokusmu nggak di situ, kamu nggak pay attention sama orang yang ya, ada bersama dengan kamu, that's that's nonsense the gitu. point. Nah, Ya. Gitu. that's the point. Ya, jadi bukan masalah persentase seberapa lama kamu bersama dengan anak. Kayak kemarin tuh ada sebuah joke. Kebetulan saya barengan sama suami, kita sama-sama pegang handphone, sedang mencari sesuatu yang lucu untuk kita tertawakan bersama gitu kan ya. Nah, kemudian saya menemukan sebuah di Instagram tuh ada postingan lucu tentang anak-anak yang ditanya tentang pokoknya di sebuah ujian gitu, soal-soal di ujian, tapi soalnya tuh absurd lah. Salah satu contohnya gini, salah satu tugas dari ibu. Nah, anak itu kemudian menjawab, yang pertama, saya ngurusin online shop. Pegang handphone, urusin online shop. Yang kedua, main TikTok. Jadi yang ada di image anak, tugas maminya adalah online shop dan main TikTok. Gitu. Artinya kehadiran maminya bersama dengan dia itu yang dipandang dia ya hanya itu. Gitu. Bukan, Ya, oh ya mamiku tuh take care of me loh, oh mamiku ini loh, mamiku ini loh. Tetapi yang dipandangan dia, ya apa yang dia lihat. Artinya nggak penting juga ketika barengan dalam jumlah waktu yang lama, panjang. Nah, dan tidak ini ya, tidak menghasilkan apa-apa, tidak ada bonding, tidak ada kualitas di dalamnya itu. Wow, menarik. Ini teguran ya, bukan hanya untuk saya, tetapi untuk Anda juga, Kasih Muria yang lagi nonton, dimanapun Anda berada. Bahwa kualitas itu jauh lebih penting daripada kuantitas. Jadi sebanyak apapun kamu meluangkan waktu bersama dengan pasanganmu, dengan pekerjaanmu, dengan anak-anakmu, as a family, big family sekalipun, kalau tidak ada kedalaman, tidak ada kualitas di dalamnya, kamu nggak pay attention di dalamnya, ketika kamu melakukan itu, maka sia-sialah waktu yang panjang kamu buang-buang itu. Oke, nah yuk kita lanjutin lagi. Ini semakin menarik ya, waktu-waktu yang kritis tuh. Saya tambahin sedikit. Ketika kita berpikir tentang kualitas, secara otomatis ketika kita menikmati quality time itu, quantity akan bertambah gitu loh. Tapi ketika kita fokusnya, pokoknya aku 3 jam ya sama anak-anak, tapi 3 jam kita main HP, kita apa, akhirnya nggak dapat sesuatu kan. Tapi ketika cuma 1 jam, tapi kita bermain dengan mereka, kita discuss, deep conversation dengan mereka, itu sangat berarti gitu. Saya sering ngomong sama anak laki-laki saya, cuma makan siang, ngobrol tentang kerjaan, tentang relasi, tentang keluarga, itu sangat membantu dia untuk bertumbuh gitu loh. Ya. Dan pada akhirnya itu bisa menjadi teladan juga ya buat Ya, anak-anak ya. meaningful conversation itu jauh lebih penting daripada waktu yang terlalu lama tapi tidak ngomong apa-apa gitu kan.
Dan menariknya memang obrolan ini tuh banyak banget ya poin-poinnya. Saya berusaha untuk mengambil setiap poinnya. Terutama tadi yang sempat saya terlewat adalah masalah ketelanjangan. Om dan Tante sempat mengingatkan bahwa kita tuh harus open it, semua dibuka. Ada beberapa pria yang merasa bahwa ya otak pria men-setting bahwa aku harus menyelesaikan permasalahan, betul ya Om ya? Apapun apapun masalahnya gitu, apapun Problem cerita yang solver. masuk, ya seolah-olah dialah problem solver. Aku harus jadi superhero yang menyelesaikan semua solusimu gitu. Padahal nggak begitu juga kan ya Tante ya. Kadang kita nggak perlu dijawab itu. Aku udah tahu aku harus ngapa. Aku cuma pengen cerita Tapi aja. tapi di mata istri saya harus jadi Google Google eh, apapun yang dia tanyakan ke saya harus tahu. Jadi kalau dia tanya soal politik, soal apa, itu dia bertanya dan saya harus bisa jawab. Mbok nggak tahu, dia jengkel kalau saya jawabnya gitu. Oh, Om Jadi jadi harus pinter Om. makanya Banyak-banyak dia maunya belajar saya ya. pinter, makanya saya suruh sekolah ini supaya dia merasa bahwa aku tuh butuh kamu dan ada rasa bangga atas atas dirimu gitu. Ya, 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 Dengan ya. aku belajar, dengan aku bisa menjawab segala sesuatu yang dia tanyakan. Bukan lebay tanya sembarangan ya, tapi Hmm, ketika dia hmm, nggak tahu, itu kita bisa discuss gitu loh. hmm, Dan hmm, saya hmm. harus mencari Google juga internet yang ditanyakan ini apa gitu kan. Berarti butuh menghadapi Tante Vita tuh butuh strategi tinggi. Bener. Nah, apa itu kan tadi kan kita kalau misalnya bayangannya dari sosok perempuan ya Om. Tapi kalau laki-laki kan misalnya ngomong tentang ketelanjangan ya. Artinya segala sesuatu yang terbuka, segala sesuatu yang kamu bisa sharingkan banyak hal. Banyak pria itu suka keep Om, apalagi kalau misalnya itu problematika yang menurut dia ketika dia ceritakan kepada pasangannya itu akan menjatuhkan pride-nya sebagai seorang laki-laki. Ada nggak sih saran dari Om terhadap pria-pria ini? Satu tim. Ya, kalau kita kembali ke kejadian tadi, kejadian 24, this is why a man leaves his father and his mother attached with his wife. Jadi Hmm, kata attached itu kan bersatu dengan istrinya. Bersatu berarti satu daging kan. Apa yang kamu rasakan harus dirasakan oleh pasangan. Apa yang kamu gumulkan harus diketahui oleh istrimu atau suamimu. Jadi ketika sayang, kadang-kadang suami kan gengsi soal kerjaan, belum bisa menghasilkan sesuai yang diharapkan. Kadang-kadang untuk mengaku kelemahan dan ketidakberhasilan itu agak sungkan gitu kan. Takut membebani istri. Tapi kita harus Oh, malu. atau malu, kita harus bisa kemas gini. Kalau saya lagi stres dengan pekerjaan, dengan keuangan gitu ya, saya minta dia untuk mendoakan saya, doain ya, aku lagi stres nih dengan kerjaan, ada beban-beban yang harus kita selesaikan, tapi rasanya kok berat, aku butuh didoakan. Ya kami berdoa, komunikasi secara roh kami bangun. oke. Keterbukaan saya untuk mengakui bahwa saya butuh didoakan itu komunikasi secara jiwa kan. Hmm, Nah, hmm, ketika jiwa ini terbuka, aku butuh didoakan. Kita masuk ke ranah roh yang lebih tinggi. Kita hmm. berdoa bersama, istri mendoakan dan memberkati. Damai sejahtera Tuhan berikan. Nah, itu yang yang perlu kita bangun, Salsa. Dalam relasi suami istri nggak bisa kita cuma bicara soal tubuh aja, tapi kita mengabaikan roh dan jiwa. Bahkan kalau kita bicara seks ya, kalau kita bicara seks itu ketika orientasinya hanya tubuh. Sampai titik tertentu kita akan selesai. Karena kita akan menjadi tua, kita potensi akan menurun. Tapi ketika kita membangun ranah roh dan jiwa, seks itu tetap bisa berjalan dengan baik. Karena ini kan dasarnya kasih. Seks itu dasarnya kasih, bukan nafsu. Ketika kita mengasihi pasangan, ketika kita hidup dalam kebenaran, seks itu tetap menjadi bonus yang Tuhan berikan. Berapapun usia kita gitu loh. Jangan salah kejar Jangan salah kejar gitu loh. atau Ya, kejar tayang. Atau kejar tayang, oh aku dulu kok seminggu bisa 3 kali, sekarang kok tinggal sekali, sekarang kok 2 minggu sekali, sekarang kok sebulan sekali, berarti aku sudah mulai menurun, tak coba dengan yang lain bisa nggak ya, akhirnya kan begitu kan, hmm, hmm. akhirnya ada perselingkuhan, ada hal yang karena dia merasa kecewa dengan dirinya.
yang pengejarannya salah. Hmm. Oke, oke. Ini menjadi apa ya? Warning juga buat kita. Kadang kita suka salah orientasi nih ya. Ya, Fokus targetnya kita salah. fokus Salah kita target. salah nih kelihatannya. Banyak-banyak hal yang akhirnya membuat kita justru terobsesi. Jatuhnya obsesi, Om, gitu kan ya. Ya. Obsesi sama satu hal yang sebetulnya harusnya bukan itu yang kita kejar. Misalnya kayak Firman, kejarlah dulu kerajaan Allah maka semuanya ditambahkan kepadamu. Ya yang dikerjainnya semua ditambahkan kepadamu, tetapi lupa bahwa harus mengejar Kerajaan Tuhan Allah. dulu. Iya. Betul. Cari dahulu kerajaan Allah. Betul. Jadi ini PR buat kita di dewasa ini ya. Terutama ini kemarin tuh saya baru dapat sebuah DM dari seorang teman lama. Nih loh, sekarang tuh banyak banget film, series, drama, short movie yang bicara tentang perselingkuhan. Dan beberapa di antaranya diambil dari sebuah kisah nyata. Dan ini menjadi challenge buat kita semua sebetulnya. Akhirnya sebetulnya film itu kan tujuannya, saya bingung nih, tujuannya untuk edukasi, entertain aja, atau justru itu malah membuat kita sebagian besar jadi agak was-was gitu. Jangan-jangan kita jadi curiga nih sama pasangan gitu loh, Om. Sama Tante. Nah, model-model begini, saya tanya nih dari Om dan Tante, 33 tahun menikah, pernah nggak sih ada kecurigaan yang model begitu gitu? Takut lah ya, jangan-jangan suamiku di sana gimana, sama siapa, atau Ada. jangan-jangan istriku gini deh, ini kok dia senyum-senyum sendiri main handphone misalnya. Itu soalnya banyak kejadian nih gitu. Pernah nggak sih Om dalam sama Tante 33 tahun menikah muncul loh benih-benih kecurigaan terhadap pasangan, nggak 100% percaya sebetulnya. Pernah, pernah saya nggak munafik, pernah juga ada kedekatan dengan orang lain ketika saya kerja di asuransi, ketika berrelasi dengan seseorang, akhirnya ada GR-GR gitu kan. Itu sesuatu yang ya saya nggak ngomong normal ya, bisa terjadi dalam relasi suami istri. Tapi bagaimana respon pasangan itu akan membuat saya secara pribadi menyadari bahwa itu suatu kesalahan yang harus dibuang. Istilahnya kan kadang-kadang kita cowok laki-laki itu kan ada kebanggaan ketika ada orang lain suka gitu kan. Bener nggak Salsa? Ketika ada orang lain yang mengagumi itu kan laki-laki banyak yang tertebar pesona kan. Kamu Tertebar pesona. Jadi itu sesuatu yang alami, tapi bagaimana kita merespon itu dengan sesuatu yang ilahi gitu kan. Bahwa tidak menutup kemungkinan kita bisa jatuh di sana. Tapi istri yang kuat, istri yang mendoakan, yang mengcover suaminya setiap pagi ketika keluar rumah, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga hati, itu yang akan memberikan kekuatan buat kita. Saya yakin kalau saya sendirian tanpa ditopang juga bisa jatuh gitu loh. Sebagai laki-laki bisa jatuh. Tapi bagaimana peran istri, makanya komunikasi dalam roh itu yang perlu dijaga. Saya sampai pernah berdoa begini, Salsa. Tuhan, biarlah aku terangsang hanya dengan tubuh istriku. Tidak dengan gambar-gambar porno, tidak dengan apapun, tapi bagaimana aku bisa terangsang hanya dengan tubuh istriku. Itu ketika kami konflik, ya kami nggak akan bisa berhubungan seks gitu. Harus dengan based on love gitu loh. Bukan sekedar lust, tapi harus love. Wow, Itu yang kami bangun gitu loh. wow. Ini poin penting ya, saya coba tangkap lagi terkait dengan istri yang takut Tuhan dan menyerahkan pasangannya kepada Tuhan. Um, Kisah ini mengingatkan saya pada sebuah kesaksian seorang ibu. Ibu ini dalam satu kesempatan, jadi sahabat suaminya ini datang ke dia, yuk ikut aku katanya. Kemana? Ke sebuah klub. Kemudian ngapain? Udah pokoknya kamu ikut aja.
Tapi karena ini eh, temannya dia sekaligus teman suaminya, akhirnya mau ngapain sih? Sudah pokoknya ikut aja. Nanti aku pulangin kamu dengan selamat. Kamu nggak akan cacat, kamu nggak akan kurang apa satu apapun. Mau ngapain di sana? Pokoknya ikut aja. Dan temannya ini maksa. Akhirnya dia datang ke sebuah klub itu, dan di klub itu kita mau ngapain? Dia masih tanya nih, dia mau ngapain? Eh, tunggu sebentar, nanti sampai jam 12 malam. Nah, ketika jam 12 malam berdetak, lampu nyorot ke satu orang perempuan. Nah, perempuan itu, di samping perempuan itu, berdirilah suaminya. Suami ibu ini berdiri di samping perempuan itu. Dan ternyata itu adalah selingkuhan suaminya. Di malam itu dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, kemudian dengan gagah berani si ibu ini turun, kemudian menyelami perempuan ini. Masih muda perempuannya, selamat kamu tahu. Dan bukan berarti perempuan yang berulang tahun ini nggak tahu ya, bahwa wanita yang baru saja mengucapkan selamat itu istrinya. Dan suaminya pun kaget, kok kamu bisa di sini? Karena temannya bersembunyi gitu loh saat itu. Dan temannya yang bawa istrinya. Dan dia, tindakan perempuan ini, si istri ini akhirnya dia pulang, malam itu pulang, kemudian dia menangis di hadapan Tuhan dan dia bilang, Tuhan, aku serahkan suami kemanapun dia pergi, bersama dengan siapapun, biar kuat kuasa kudus saja yang menjaga dia, bawa dia pulang. Itu doa yang dikeluarkan wanita itu, dan itu mengingatkan saya dengan cerita yang baru saja Om sampaikan, bahwa istri yang berdoa, istri yang takut akan Tuhan dan terus berpaut sama Tuhan, itu tuh kunci yang luar biasa ya. Makanya berbahagialah engkau, Firman bilang ya, kalau kamu punya istri yang takut akan Tuhan, ya itu bagaikan mahkota ya di kepala suaminya. Dan wow, luar biasa sekali. Kita boleh belajar dari kisah Om Agus dan Tante Vita. Oke, nah kita sekarang mau geser ke sebuah pelayanan yang sebetulnya Om dan Tante tadi sudah sedikit-sedikit singgung tentang konseling. Saya penasaran karena memang Om dan Tante ini kan basicnya awalnya bukan seorang konselor, seorang pengusaha gitu. Karena saya dari kecil juga tahunya Om pengusaha. Kok tiba-tiba jadi konselor? Bagaimana ceritanya? Ya, kami memulai pelayanan suami istri itu tahun 2008. Jadi kami terlibat dalam pelayanan suami istri, retreat suami istri, dan di sana banyak suami istri yang bermasalah dengan relasi, dengan masa lalu dan sebagainya. Dan kami banyak membimbing mereka. Meskipun kami sendiri pun fine-fine banget, tapi kami membimbing mereka dan itu menjadikan kami bisa mempunyai rasa syukur. Ternyata kok masalah orang lain itu berat-berat gitu kan. Sampai akhirnya ada satu lembaga LK3 yang meminta saya, kenalan saya, Pak Agus harus memperlengkapi diri untuk pelayanan-pelayanan yang lebih bermakna bagi pasangan pasangan. Akhirnya saya dengan perjuangan lama beberapa tahun kemudian, tahun 2017 saya baru masuk kuliah lagi sampai 2019. Itu hanya bergelar tanpa sertifikasi. Terus dari 2019 sampai 2021, kalau 2020, 2021, 1 tahun setengah, itu saya mengambil sertifikasi dengan 100 jam konseling. Syaratnya 100 jam konseling. Setelah itu proses pelayanan konseling tetap jalan terus ya. Ngambil ke sertifikasi nasional, BNSP. Jadi saya harus minimal 200 jam konseling. Dan ternyata sudah sampai 300 jam lebih, jadi saya bisa untuk skema yang lebih tinggi. Dan itu yang membuat kami semakin cinta dengan pelayanan konseling karena melihat pemulihan-pemulihan yang Tuhan izinkan kami nikmati. Ketika ada istrinya yang sudah minggat, akhirnya bisa kembali, suaminya selingkuh bisa kembali, terus sudah gugat cerai juga bisa rekonsiliasi dan
cabut gugatan, dan banyak lagi, meskipun ada beberapa yang gagal juga. Jadi itu yang membuat kami, Tuhan kalau memang ini panggilan yang Tuhan taruh dalam hati kami, berikan kami kekuatan, berikan kami eh, Hikmat. hikmat untuk bisa membimbing mereka tanpa harus menghakimi mereka, berikan trust and friendship buat kami bisa membangun relasi dengan mereka. Itu yang yang banyak mensupport saya, mensupport kami untuk melayani pasangan-pasangan dan bahkan orang yang addicted pornografi, bahkan dengan latar belakang lesbianisme, itu kami bisa paling tidak menjadi teman curhat dan sampai akhirnya dia bisa mengambil keputusan untuk menjadi lebih baik gitu kan. Wow, wow. Intinya ketika kami konseling tuh kami selalu membawa mereka ke karya salib. Bagaimana kembali ke Tuhan. Tidak bisa serta-merta kita langsung ngomong kamu harus ngampuni, kamu harus minta ampun, begini. Nggak bisa. Kita harus menggali dulu kenapa kok sampai dia seperti ini, kenapa kok konflik, kenapa kok seperti ini. Jadi kita harus gali dulu sampai benar-benar bersih, baru kita bisa bicara tentang ketuhanan, firman. Nah, dalam proses sekian tahun dimulai dari 2008, bagaimana Tante Vita menjadi support system yang baik? Itu kan karena tidak mudah ya. Supportnya gimana, Tante? Karena gini, saya sendiri dulu sempat belajar tentang counseling dan that is not easy. Sometimes saya ngerasa saya bisa trans sama klien saya nih gitu. Sometimes sampai saya bisa ngerasain sampai itu ke bawah gitu. Menangani kasus konseling itu tidak semudah mencetikkan jari atau minum obat kan ya. Kita harus ketemu dengan klien kita berulang-ulang kali dan nggak bisa dihindari bahwa trans mungkin saja terjadi. Bagaimana cara Tante Vita menjadi support system buat Om ketika dalam masa-masa seperti itu? Jaga ini paling enggak supaya nggak kebawa apa yang tadi udah dibahas di luar masuk ke dalam rumah. Paling enggak itu dulu deh. Karena trans ini pasti terjadi dan efeknya sometimes gede juga sih ke personalnya dan lain sebagainya. Gimana Nanda? Ya kan kalau Pak Agus konseling saya mesti ikut. Justru saya yang kena dampaknya ya. Oh Saya ya. jadi mendengar curhatan orang itu kadang saya bisa sampai kepikiran, sampai saya kadang bisa nangis sendiri. Dan itu cukup lama untuk memulihkan diri sendiri. Setahun ya kita ya. Ya jadi mendengarkan kisah-kisahnya orang yang sedih-sedih itu, saya sampai kena anxiety. Jadi kepikiran terus ya. Jadi Wow. kami diizinkan Tuhan untuk belajar tentang anxiety dari kita sendiri. Saya dampingi dia setahun, salah, konflik, gitu kan. Jadi sampai, ya kalau boleh jujur, kami sampai berobat dalam tanda petik. Bagaimana menangani masalah ini. Karena itu tidak mudah. Dan setelah itu, case-case yang tentang anxiety masuk banyak. Tentang BPD, tentang NPD, tentang overpossessive, tentang anxiety, fear anxiety, apa macam-macam. Case yang seperti itu akhirnya ketemu-ketemu, kami bisa menyarankan mereka untuk kamu harus ketemu ini, kamu harus ketemu ini sudah sampai ke titik klinis gitu kan. Kamu butuh obat, kamu butuh menstabilkan hormonal juga gitu kan. Wow, wow. Ini mengingatkan saya lagi nih, ini bahwa Tuhan itu nggak pernah salah jalan memberi kita track. Why kita sih ngalamin hal kayak gini? Aku kan mau tolong orang Tuhan gitu loh. Kenapa justru aku yang kena anxiety gitu kan? Ya. Tante pernah nggak sih tanya itu, Tuhan aku kan mau tolong orang, kok jadi aku sih yang jadi harus di counseling gitu? Kepikiran Itu ya? merasa kadang tuh pas di titik itu merasa rasanya kok tidak berguna ya. Dulu aku bisa nolong orang, sekarang kenapa aku nggak bisa? Ya itu aku sampaikan juga ke psikiaternya, terus dia bilang, oh ibu nggak boleh punya perasaan seperti begitu, ini sesuatu yang normal, nanti juga bisa selesai. Itu Waktu dengan itu dukungan suami. jurusnya Teman Tante waktu itu apa sih Tante untuk menghadapi itu?
Suami yang hanya berkata ya, Jangan dibantah. jangan dibantah. Kalau saya Oh, berargumen pasti ribut. Kamu oh. memang teromong gini gini gini. Jadi ketika dia punya pendapat, ya kalau menurut kamu gitu ya aku dukung. Jadi kita flowing bersama dia dengan perasaannya dia. Bahkan mendengarkan khotbah yang terlalu sering pun nggak boleh. Karena ketika ada kamu harus percaya, beriman, dia merasa tertuduh. Merasa tertuduh dan aku kok nggak beriman ya, aku kok nggak percaya ya, aku bisa masuk surga atau masuk neraka ya. Nah sampai ke titik itu. Dan ini bukan cuma satu orang istri saya, banyak ternyata istri hamba Tuhan pun mengalami hal yang sama. Jadi Tuhan anugerahkan perasaan anxiety supaya Tante Vita ngerasain ya. Ini loh rasanya Ya, jadi orang anxiety itu gini. Jadi nanti ya, kalau kamu sudah sembuh, kamu bisa tolongin orang yang ngerasain. Oh Iya. ya, aku pernah ngerasain betul. gitu. Soalnya sometimes tuh kadang-kadang ada orang-orang yang ngerasa ketika kita konseling ya, di tengah-tengah konseling nanti mereka bilang, kamu sih nggak ngerasain, kamu nggak tahu rasanya jadi aku tuh kayak gimana gitu kan. Sometimes mereka selalu apa ya, sebuah upaya untuk bilang bahwa uh, ya itu sebagai sebuah pembenaran dari tak tindakan, Mentally. tak perilaku ya ya. Jadi kamu nggak ngerasain sih jadi aku, kamu nggak tahu sih rasanya jadi aku, kamu nggak ada sih di tempatku saat ini. Ya padahal kan kita nggak perlu ya Om ya jadi. Kamu bisa ngomong, aku nggak mau di tempatmu gitu. Oke, dan ini menarik ya. Jadi perjalanan apa melayani di bidang konseling ini saya rasa pasti tidak mudah. Baik untuk tante dan Om, apalagi tadi setiap kali ada konseling selalu datangnya berdua, ya kan? Iya. Selalu datangnya berdua Ya dan khususnya saling kalau suami istri ya. Kalau mm, mm, tapi kalau yang laki aja itu saya bisa handle sendiri sih. Tidak terlalu mm. melibatkan dia. Tapi Nah, kalau lebih banyak mana Om persentasenya yang datang ke Om sama Tante as a couple, istrinya aja atau suaminya aja? kalau yang datang cuman suaminya aja, saya sendiri. Tapi Hmm. kalau Lebih banyak mana? next sama istrinya ya average lah rata-rata kadang-kadang r- hampir hampir berimbang lah. Hmm. Suami Hmm. dulu, nanti Suami nextnya dulu nanti bawa nextnya istri. bawa istri gitu kan. Aku harus ketemu. Oh, Jadi ketika suaminya konseling, aku harus ketemu istrimu. Aku harus ketemu, harus bisa menyeimbangkan apa kedua belah pihak ya. kan gitu ya. Dua belah pihak gitu kan. Oke. Okay. Aku nggak bisa dengar dari kamu dan tidak bisa membenarkan apa yang kamu katakan, tapi aku harus dengar dulu dari istrimu. Nanti next kalau ketemu aku ajak istriku, gitu kan. Hmm. Jadi sudut pandangnya akan lebih kaya kan. Oke, oke. Nah, Kita juga bisa. challenge-nya Om sama Tante. Challenge terbesarnya apa sih sepanjang menjalani konseling jadi konselor buat marriage dan family ini? Challenge-nya itu ketika kita digiring untuk membenarkan dia dan menyalahkan pasangan. Yang kadang ada yang manipulatif kan? Manipulatif, ceritanya manipulatif. Kadang sudah tidak masalah relasi tapi merebut aset, itu ada aja. Hmm. Karena sudah keterpisahan sudah lama, pengen supaya istrinya bisa masuk ke usaha ini lagi dan menguasai usaha ini lagi. Akhirnya bukan jadi konsultan konseling pernikahan, tapi sudah sampai ke ranah hukum kan. Nah, Hmm. Hmm. itu aku nggak Biasanya bisa. kalau kayak gitu Om sama Tante solusinya ke apa? Ya, Apakah cut, bawa? cut, Oh, cut. Aku sudah bukan ranahku lagi kalau konseling model seperti ini. hmm. Hmm. Kalau kamu nggak mau pulih, kamu nggak taat firman Tuhan, mau pulih, ya aku nggak bisa lanjut. Hmm. Itu Hmm. harus ada boundaries yang jelas gitu kan. Oke, oke. Akhirnya kita dimanipulasi untuk menolong dia merebut gitu kan. Hmm. Ada case-case yang seperti itu juga. Oke, oke. Nah, kalau dari kisah yang ini Om, Om sama Tante termasuk yang picky nggak? Picky Sama untuk klien, konflik. Enggak. sama klien pilih-pilih nih. Wah, aku nggak mau deh sama kasus yang kayak gini nih. Wah, kelihatannya orangnya gini. Soalnya gini ya, kebanyakan konselor begitu dalam satu kali pandang tuh sebetulnya dia udah sepintas dia akan dapat bayangan. Nih, dia orangnya kayak gini deh. Walaupun ada ya case-case yang dimana tadi Om sama Tante ceritain orang-orang model manipulatif itu
susah, tricky. Kalau kita nggak dengar dia ngomong, kita nggak akan bisa nangkap sebetulnya maksud dan tujuannya apa. Tetapi ada orang-orang yang sebetulnya sangat tersirat dan tersurat dari awalnya dia, ya karena orangnya apa adanya gitu kan. Nah, Om sama Tante termasuk yang picky nggak sih sama urusan kayak gitu? Eh, Udah ketahuan di grafologi jadi arahnya kemana. jadi ketika ketemu kami kan kami mesti minta mereka untuk nulis. Hmm, Tulisan tangan mereka itu mewakili 70% kepribadian dia. Di samping asesmen psikologi yang saya tulis dan itu biasanya connect. Dari grafologi bagaimana emosinya dia, masa lalunya dia, dari motivasi, dari percaya diri, dari banyak hal itu bisa dilihat dari tulisan tangan mereka. Dan ketika ada 5-6 poin yang saya bisa tunjuk dan tepat, dia pasti akan trust sama kami. Kalau kamu tidak bisa berubah di sini, ya nggak akan bisa tertolong, gitu kan. Kalau kamu mau berubah, ya kamu harus punya hati untuk diubahkan. Jangan maunya kamu seperti ini supaya pasanganmu berubah, tapi kamu juga harus berubah, gitu loh. hmm, hmm. Kita nggak bisa pikir kalau konseling, nggak bisa milih. Yang sudah di depan mata ya kita harus layani kan. Ada yang Karena pakai saya, jalur cepet gak Om? nah, Ada yang pakai karena saya langsung kan, jalur cepet. karena saya kan connect dengan lembaga. Hmm, Dari lembaga ini ada orang yang daftar, minta komitmen waktu. Setelah ada komitmen waktu, ini pendaftarnya di lokasi mana. Kalau lokasinya Semarang bisa onsite sama saya. Tapi kalau Jogja bisa online, gitu kan. Terus kota mana lagi bisa online. Nah, ketika itu kan saya tidak bisa milih. Bahkan saya ada konseling yang Muslim. Karena lembaga kreatif kan sekarang sudah interdenominasi. Karena ini Umum. sudah ditunjuk oleh negara untuk menjadi sertifikator konselor seluruh Indonesia. Baik itu dari latar belakang Muslim, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Semua kalau mau jadi konselor harus lewat lembaga ini. Dan saya ada di dalamnya di sini. Jadi sekarang konselor kan sudah menjadi profesi, ya. bukan sekedar jabatan gerejawi, tapi sudah menjadi profesi seperti psikolog, seperti psikiater, seperti konsultan hukum dan sebagainya. Ini konsultan jiwa ini kan, Hmm, konseling. hmm. Nah itu yang sekarang terjadi seperti itu. Jadi tidak bisa pilih, tidak bisa pikir. Tapi ketika dalam 2-3 kali pertemuan dia mulai tendensius untuk sesuatu yang tidak pada poin awalnya. Saya harus membuat boundaries. Ini kamu sudah lewat tuh, nggak boleh kamu di sini. Nah, yang menarik sebetulnya adalah informasi bahwa tadi kan ini sebetulnya bukan hanya sekadar pelayanan. Ini profesi ya Om ya, Ya, profesional ya Om ya. Tapi Om pernah cerita sama saya bahwa Om nggak dibayar. That's a free. ya, gini. How? Kadang-kadang kan begini kan, ada referensi dari teman, ya Hmm. kan. Ini mau cerai nih, butuh konselor. Kamu bisa bantu nggak? Jadi based on ministry, our ministry itu menolong orang, bukan cari duit, ya kan? Ini memang menjadi profesi dan secara nasional akan jadi profesi ketika kita sudah membentuk satu lembaga, lembaga konseling. Tapi ketika kita masih personal dengan teman terus minta tolong, orang kadang-kadang yang dari luar kota sudah sampai mau datang untuk bertemu dan konseling. Ya ini boleh dikatakan salah, ya boleh, enggak ya boleh. Cuman saya tuh punya pikiran gini loh, dia sudah bermasalah, dia sudah enggak nyaman, kok saya suruh bayar lagi itu kadang-kadang. Tapi kalau manajemennya bukan dari saya, itu lewat lembaga, it's okay gitu loh. Hmm. Saya bukan cari duit dari sini, tapi Tuhan sendiri ngomong untuk jadi konselor. Ada seorang dosen Garrett Egan namanya. Kamu harus minimal menguasai teologi dan psikologi Hmm. untuk jadi konselor. Tapi dari That's empat true. ratus mahasiswanya nggak ada yang mau, nggak ada yang tertarik. Sampai akhirnya dia berdoa sama Tuhan dan Tuhan ngomong apa? Untuk menjadi konselor, kamu harus punya hati yang menolong. Ketika kamu sepinter apapun, kamu sehebat apapun dengan bergelar apapun, kalau kamu tidak punya hati yang empati terhadap konseli,
itu percuma di hadapan Tuhan gitu loh. Kamu akan hanya sekedar menggunakan ilmumu untuk, oh ini asesmenmu seperti ini, kamu orangnya tipenya seperti ini, begini-begini, dan tidak ada kasih di sana gitu loh. Tidak ada empati. Wow, Itu wow. yang Tuhan tanam dalam pikiran saya, meskipun mungkin bisa salah gitu kan. Ya kan waktumu udah disita banyak sama mereka, ya kamu layak untuk mendapatkan fee. Sekarang uang beberapa ratus ribu tapi membuat orang lain jadi malas ketemu kan sayang gitu loh. Wah, Hmm. sampai ada orang begini, Pak, fee-nya berapa ya Pak? Setelah kamu ketemu dulu aja, karena saya harus menghitung. Saya mampu enggak bayar. Saya mampu enggak untuk beberapa kali ketemuan. Kasihan. Nah kan kasihan kalau orang begitu kan. Dia Hmm, hmm. butuh pemulihan tapi terbentur biaya. Kadang nggak semua orang bisa bayar untuk konselor gitu kan. Ya, ya, Meskipun kalau kita mau profesional, saya diomongin, oh kalau di luar negeri mahal itu, ketemu konselor tuh bisa ratusan dolar gitu kan. ya, betul. Tapi kan kita nggak bisa begitu. Itu kita sudah cari duit dari sana. Nah, saya cuma berdoa Tuhan kasih aku hati yang menolong Wah. untuk bisa membantu orang-orang yang remuk hatinya gitu kan. Hmm, hmm. Wow, itu komitmen yang besar loh, Om. Beneran, Ya serius. kalau bukan Tuhan yang taruh komitmen itu di hati kami juga kami tidak akan bisa seperti ini Salsa. Wow, luar biasa. Karena saya sempat ketemu orang bahasa Jawanya, kowe kok gelem tau ngurusi urepe wong gitu kan. Hmm, Kok mau tau ngurusin hidupnya orang lain bermasalah lagi. hmm, Terus saya ditanya, kalau kok Agus ngonseling orang terus ada masalah-masalah berat itu sampai rumah gimana? Sampai rumah ya sudah lupa lah. Itu bukan nggak tak bawa pulang gitu kan. Nah, kan memang kita diajarin ketika kita ketemu kita berempati, kita menempatkan diri pada posisi dia. Tapi setelah pulang ya kita harus taruh itu di tong sampah, itu sampah kan. ya, itu menghindari trans tadi ya, supaya nggak Heeh. kebawa-bawa pulang ya. Wow, luar biasa. Senang banget obrolan saya bareng sama Magus dan Tante Vita hari ini, nggak terasa udah 1 jam ya Kekasih Muria. Wow, luar biasa. Sebetulnya banyak banget yang pastinya akan diceritain sama Magus dan Tante Vita. Nanti deh, aku siapa tahu punya janji ketemu lagi sama Magus dan Tante Vita dan mungkin akan dapat banyak sharing lagi yang juga akan Amin. memberkati Kekasih Muria. Satu pesan terakhir deh, mungkin ada nggak yang mau disampaikan dari Tante Vita sama Om Agus buat Kekasih Muria? Saya senang dengan tema gereja kami saat ini. Connect to God, connect to people. Connect with God, connect with people. Jadi ketika kita mau connect with people, pasangan suami istri ataupun kita berrelasi dengan teman, yang utama harus kita lakukan adalah diri kita harus connect to God. Untuk bisa transfer spiritnya itu baik. Kalau suami-suami atau istri-istri itu connect to God, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dia akan bisa secara horizontal juga akan membangun relasi yang baik dengan pasangan ataupun dengan siapapun. Tapi ketika hubungan vertikalnya tidak beres, dia pasti akan bermasalah dalam relasi vertikalnya, horizontalnya. Wow, wow. Dari Tante Vita apa? Ada pesan nggak? Ya, kalau dari saya khusus untuk ibu-ibu mungkin ya. Mhm. Jangan menyimpan sakit hati atau kekecewaan. Usahakan disampaikan kepada pasangannya. Tentu dengan cara yang baik dan benar. Jangan kamu-kamu kalau sama pasangannya. Mulai dari saya. Dan kita harus ingat bahwa masalah itu adalah harga yang harus kita bayar untuk keintiman yang lebih dalam. Konflik ya. Konflik. Konflik suami istri itu tidak bisa dihindari, tapi harus dihadapi. Dan kita harus belajar untuk cerdas menghadapi itu. Wow, wow, luar biasa. Semoga pesannya nyampe ya di Kekasih Muria dan senang banget akhirnya bisa ngobrol bareng sama Om Agus dan Tante Vita hari ini. Saya secara personal sangat terberkati sekali dengan kisah yang disampaikan. Pasti banyak cerita lainnya yang tentunya akan menginspirasi Kekasih Muria sekalian. Terima kasih Om dan Tante untuk waktu yang sudah disediakan hari ini. Semoga Kekasih Muria juga boleh menangkap sebuah nilai baik dari obrolan kami ya sepanjang waktu ini dan saya kok berharap sekali ya kita bisa ketemu di lain sesi. Bersedia ya Siap, Om dan Tante ya? siap. Wow, luar biasa. Banyak hal yang bisa dibagikan kok, Salsa.
Wah, senang banget, senang Nah, banget. Oke, thank you so much Kekasih Mulia dimanapun oke, Anda berada. Itulah akhir dari perjumpaan kita di God's Calling spesial hari ini. Kita bersama dengan couple spesial juga Om Agus dan Tante Vita. Semoga apa yang disampaikan boleh memberkati Kekasih Mulia dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di episode Sampai selanjutnya. ketemu. bye. Bye. Bye-bye. Hati.